Ya, halo semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran matematika. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kemarin kalian sudah mengerjakan ulangan, mengerjakan uji kompetensi 2 dengan tanggung jawab. Ya, untuk hasilnya yang sudah di atas KKM, selamat. Semoga itu bisa menjadi semangat buat kalian untuk kedepannya ketika uji kompetensi kalian mengerjakan dengan lebih serius. Nah, untuk yang masih di bawah KKM, pembelajaran buat kalian juga agar nanti ketika kalian membaca soal, kalian lebih teliti dalam membaca titiknya atau mungkin membaca soalnya atau perintahnya dengan baik. Ya, terlebih lagi nanti ketika PTS itu soalnya akan banyak yang setipe seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar baca, jangan sampai salah klik. Dan lebih banyak belajar karena yang saya munculkan itu selalu soal-soal atau mungkin selalu tipe soal yang sama seperti ketika saya mengajarkan. Saya nggak mungkin memberikan soal di luar materi yang sudah saya ajarkan. Jadi, kenapa saya membuat video? Itu karena biar kalian bisa memutar kembali materi, biar kalian bisa kembali melihat lagi bagaimana sih cara mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk yang nggak mengerjakan, tolong saya nggak bisa bantu apa-apa ya. Saya tulis nilai itu apa adanya nanti di sistem rapot. Jadi kalau kalian nilai 0 ya 0, apa adanya yang saya tulis. Karena saya tidak bisa memantau kalian seperti apa di rumah, kalian belajarnya seperti apa. Yang saya tahu kalian mengerjakan atau kalian tidak mengerjakan. Jadi kalau kalian misalkan nilai 0 pun, kalau kalian menyusul silahkan, kalau enggak ya saya tulis apa adanya. Dan jangan main-main, nilai itu juga nanti untuk kenaikan kelas kalian. Kalau kalian itu aja nggak tuntas, otomatis kalau kalian nggak naik kelas, saya nggak bisa bantu. Karena di bukti saya, kalian nggak mengerjakan apa-apa gitu ya. Jadi tolong lebih serius ya, walaupun kalian belajar di rumah, bukan berarti kalian bisa bermalas-malasan atau mungkin malah liburan atau bermain boleh ya, tapi tolong laksanakan tugas dengan baik. Ini waktunya sekolah soalnya ya. Nah, materi kedua kita kali ini, kita akan bicara tentang relasi dan fungsi. Kalian belum pernah, sepertinya ini materi ini belum pernah diajarkan di SD atau di kelas 7 juga belum pernah. Jadi ini cukup mudah ya, seperti sistem koordinat kemarin. Kalau kita belajar lebih mudah, kalian akan mengerti ya. Jadi relasi fungsi ini mudah, jarang sekali hitungannya. Jadi kita kelas 8 awal semester ini belajarnya materinya sangat-sangat mudah ya. Yang kalian perlukan adalah ketelitian dan kesungguhan aja. Ya, nggak perlu banyak rumus, enggak. Ya tadi, jadi harus benar-benar kesungguhan aja. Oke. Apa sih itu dari katanya relasi dan fungsi itu apa? Nah, yang pertama ini sepertinya kalian tidak asing lagi ya. Kalau namanya relasi, relasi itu apa? Relasi itu hubungan. Hubungan antara satu hal dengan hal yang lainnya itu namanya relasi. Atau mungkin satu hal dengan banyak hal itu namanya relasi. Ya, nggak akan ada relasi kalau hanya kita sendiri, individu. Saya nggak ada interaksi dengan kalian. Misalkan saya sendiri di sini, berarti saya nggak ada relasi dengan kalian. Tapi kalau ketika saya kenal yang namanya A, yang namanya B, yang namanya C, saya punya relasi. Entah itu relasinya antara saya guru dan kalian murid, atau mungkin saya teman dan kalian saudara kalian, itu namanya relasi. Tapi kalau sendiri saja itu tidak ada relasinya, ya. Kemudian fungsi. Fungsi di sini artinya dia bukan fungsi tujuan, bukan, beda ya. Fungsi di sini beda dengan yang ada di bahasa Indonesia. Kalau fungsi di bahasa Indonesia itu kan adalah tujuan atau mungkin apa ya, fungsi dari sebuah ini, enggak. Kalau fungsi di sini adalah temannya relasi. Kira-kira nanti seperti apa? Kita akan belajar ke depannya lebih lanjut lagi. Bedanya relasi dan fungsi itu apa. Nah, kita akan cek apa sih yang akan kita pelajari di materi bab ketiga ini. Ini materi nanti ada di untuk kalian PTS juga ya. PTS nanti ada di minggu ketiga dimulai sekitar tanggal 20-an. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi kalian sudah PTS. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, mendeskripsikan menyatakan relasi dan fungsi menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Ya, cukup gampang ya, karena kita akan banyak menulis dan menggambar. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bagaimana itu? Kita cek kelanjutannya. Nah, ini pengalaman belajar kalian. Yang pertama, kita nanti akan belajar yang kedua dulu ya. Mendefinisikan relasi dan fungsi. Terus menjelaskan dengan kata-kata, menyatakan masalah sehari-hari dalam relasi itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Nah, dalam menuliskan relasi, di dalam matematika itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita bisa menulis dengan diagram panah. Kedua, diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Himpunan. Kalau kita belajar dari dulu kelas 7, namanya himpunan, kita bisa menulis misalkan himpunan A. Itu ada A sama dengan, ingat ya, kurung kurawal, kemudian ada kurung buka, dan sebagainya. Kurung tutup, kurung kurawal tutup.
dan seterusnya itu namanya himpunan, ada koma-komanya seperti itu namanya himpunan ya. Jadi dalam penyajian relasi itu ada 3 jenis caranya yang harus kalian bisa ya. Yang pertama, misalkan saya ada data seperti ini ya. Hasil pengambilan data, bentar saya bingung naruh ini ya, di sini aja. Contohnya seperti ini, hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Jadi, relasi itu akan berhubungan dengan beberapa hal. Ya, yang pertama, ini ada mengambil data itu berarti mungkin wawancara, mungkin ngisi pilihan ganda, atau mungkin apa gitu ya. Misalkan Abdul. Abdul itu dia menyukai, pelajaran yang disukai itu matematika dan IPA. Budi, IPA, IPS, dan kesenian. Chandra, olahraga dan keterampilan. Dini, itu kesenian dan bahasa Inggris. Elok itu matematika, IPA, dan keterampilan. Ya, oke. Diketahui dulu ya, mereka istilahnya kalau seseorang itu akan menyukai beberapa jenis mata pelajaran gitu ya. Nggak semuanya mungkin, nggak semuanya suka, tapi dia menyukai lebih dari 2 mapel atau 2. Nah, kita cek. Data ini akan ditulis dalam bentuk relasi dalam 3 jenis. 3 cara penulisan relasi. Yang pertama, tadi apa? Dengan cara Oke, sebelum kita menuliskan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, tadi kan ada 3 jenis ya, dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Cara yang pertama yang kalian tuliskan adalah himpunan yang dulu. Lihat di sini tadi karena mahasiswa ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ini namanya himpunan nama siswa. Di nama siswa kan, saya tulis, boleh saya tulis dalam bentuk A besar, tuliskan himpunan A. Itu isinya berarti nama siswanya. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Yang kedua, B. B itu apanya berarti? B itu yang sebelah kanan. Pelajaran yang disukai. Berarti ada apa aja? Oh, pertama, ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Semua mapel di sini ditulis. Kalau ada double, misalkan kayak kesenian, dua kan, tulisnya satu aja, kesenian. Gitu ya. Lalu, dengan relasi yang menghubungkan A ke himpunan B adalah namanya berarti apa? Pelajaran yang disukai. Ini nama relasinya. Relasinya adalah pelajaran yang disukai atau ya pelajaran yang disukai, bener. Abdul ke matematika itu apa sih? Abdul berarti menyukai matematika dan apa tadi? Itu namanya, ini adalah judulnya. Nanti kalian akan ada sebuah permasalahan, saya akan memberikan contoh tabel. Kalian silahkan nanti menulis kira-kira judul yang tepat itu apa. Nanti ada seperti itu ya. Jadi akan ada judul yang tepat dari tabel itu apa, kalian pikirkan sendiri. Nah, antar anak biasanya boleh beda, asalkan judulnya masih nyambung boleh, gitu ya. Jadi judulnya bisa apa aja, yang penting nyambung sama tabelnya, boleh. Itu yang pertama kalian tulis, cara pertama, sebelum kalian membuat diagram panah, kartesius, dan himpunan, kalian menuliskan ininya dulu, selalu ya, diingat. Lalu, yang pertama, bagaimana menyajikan dalam diagram panah? Nah, menyajikan dalam diagram panah, yang pertama, tadi kan Abdul, matematika, dan IPA. Kita buat dulu lingkaran elips 2. Yang pertama, yang gede ini, yang kecil. Dan yang kedua, himpunan A dan B. Ya kan, ada A dan ada B. Bentuknya terserah kalian, boleh lingkaran, boleh elips seperti ini, boleh persegi panjang, atau persegi, boleh, bebas. Yang pertama, tadi kan ketika ditulis himpunan A itu apa aja sih? Nama siswa, berarti saya tulis namanya. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Jangan lupa tuliskan titiknya di samping nama, ya. Titik pertama, kedua, ketiga, 4, dan kelima. Kemudian yang kedua, silakan tuliskan kolom yang sebelah kanan, berarti apa? Mata pelajarannya. Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu kalau sudah, di atasnya tuliskan A dan B, kemudian di atasnya sini, di sini ya, tuliskan judulnya tadi apa yang udah kalian buat. Nanti pelajaran yang disukai, atau mata pelajaran yang favorit, atau mungkin mata pelajaran yang disukai oleh siswa. Boleh, seringkes mungkin. Lalu, arah panah, jangan lupa arah panah ya. Tadi kan Abdul di sini menyukai matematika dan IPA, berarti Abdul arahnya ada 2, matematika dan IPA, bercabang. Jangan lupa tanda panahnya ada di bagian sini. Kasih panah bukan di pojok sini ya, bukan di ujung sini, tapi boleh di tengah sini, tengah sini. Ini menyatakan bahwa Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA. Seperti itu, harus ada panahnya. Boleh nggak panahnya kebalik? Nggak boleh, itu beda. Bacanya dari sini kalau panahnya kebalik. Kalau panahnya ke sana berarti bacanya dari sini. Tapi kalau panahnya kebalik berarti bacanya dari sini, ya. Atasnya juga panahnya ke sana kan sama, tapi ini di ujung. Untuk judul panahnya itu di ujung, tapi kalau untuk di tengah-tengah seperti ini panahnya ada di tengah. Ya, jelas ya. Budi, berarti Budi cabangnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, IPA, IPS, kesenian. Lihat, Budi cabangnya IPA, IPS,
kesenian. Kemudian candra, ada 2 cabang ya, berarti candra itu keterampilan dan olahraga dan seterusnya. Bisa gampang ya, tolong panahnya dibedakan warnanya, atau mungkin boleh pensil, boleh, yang penting nggak beda nggak apa-apa, tapi yang penting kalian jelas, gambarnya nggak aut-autan. Jangan lupa titiknya untuk menghubungkan, jadi semuanya bisa ketahuan ya. Lalu yang kedua, ini diagram panah ya. Yang kedua tadi apa? Diagram Cartesius, sama, Cartesius kita udah belajar kemarin. Nama siswa atau himpunan A ditulisnya di bawah sini. Ini Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Lalu yang sebelah B itu yang vertikal. Ya, mata pelajarannya. Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Olahraga. Lalu Abdul tadi dia menyukai 2 kan? Matematika dan IPA. Hanya titik saja. Ya, hanya titik aja. Kemudian Budi, IPA, IPS, Kesenian. Berarti ada 3 titik. IPA, IPS di sini kan? Kesenian. Lalu Chandra olahraga dan keterampilan. Olahraga di mana ya? Olahraga di sini, keterampilan di sini, dan seterusnya. Gampang ya. Ini deskripsinya. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar. Lihat ya, yang A atau yang tadi yang sebelah kiri itu mendatar, dan anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Ini yang B. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Titiknya warna-warni boleh, yang penting titiknya sesuai dengan garisnya, garis titik temunya gitu ya. Yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Nah, ini yang kalian harus menulis, nggak ada menggambar. Jadi tabelnya ini tadi kan, ditulis himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, caranya seperti ini. Langsung ditulis kurung kurawal buka, Abdul suka apa tadi? Matematika. Berarti saya tulis kurung buka, Abdul, matematika. Kurung tutup, koma lagi, Abdul suka apa aja sih? IPA juga. Oh, berarti saya tulis lagi. Kurung buka, Abdul, matematika. Kurung tutup. Kalau udah semua Abdul, koma lagi. Sekarang Budi. Budi suka apa? Budi suka IPA. Budi, IPA. Kurung tutup. Budi apa lagi? Budi, IPS. Kurung tutup. Kurung buka lagi. Budi, kesenian, dan seterusnya ditulis. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi kita udah belajar 3 hari ini. Yang pertama tadi apa? Diagram panah, diagram Cartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan atau biasanya disebut pasangan berurutan. Nah, oke, pelajaran kita hari ini hanya itu. Sekarang ada tugas untuk kalian, ada 2 nomor. Silahkan dilihat nih, nomor 1. Perhatikan 2 himpunan. Di sini ada Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Kemudian di sini ada Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, dan London. Nah, buatlah yang pertama yang A ya, buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu. Kira-kira nama relasinya apa sih? Kalau di sini ada Jakarta, di sini ada negaranya, kira-kira apanya sih di sini? Nah, kalian pikirkan ya, kira-kira judul apa yang tepat. Kemudian gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B sesuai dengan relasi yang telah kamu buat. Tadi nama relasinya apa? Cukup diagram panah saja sesuai perintah. Ini nomor 1. Nomor 2. Ini nomor 2. Nah, silakan tolong kalian baca teliti banget, karena ini panjang ya. Diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka punya ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 38, Alfa mempunyai ukuran sepatu 37, Bima ukurannya nomor 40, sedangkan Doni dan Rudi ukuran sepatunya adalah 39. Kemudian yang perintah yang pertama, gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8. Jangan lupa tuliskan nama relasinya apa di atas judulnya, ya, apa. Kemudian yang kedua, gambarlah relasi tersebut menggunakan koordinat Cartesius, ya, di garis yang rapi. Tuliskan semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Pasangan berurutan itu adalah himpunan pasangan berurutan. Oke, jelas ya. Jadi tugas kita ada 2. Nomor 1 dan nomor 2, silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa, saya tunggu hari ini sampai pukul 4 maksimal di link yang biasanya saya share. Nanti akan saya share di grup. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian lebih mengerti dan kalian bisa mengerti mata pelajaran ini dengan baik. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam.